Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGD 6, anggotanya ada Bayu Purnomo, Dian Patmoko, Fahreza Maulana, Herlisa Mauligina, Isna Nurlaili, Luciana Dewi, Muhammad Nurul Mubin, Nadia Endariani, Rizky Amalia, Salsabila Amanda, dan Winda Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi SPSS dalam analisis HKSA metode Hans. Jadi sebelum kita menuju ke aplikasi yang kita gunakan, yaitu SPSS, kita perlu tahu apa itu HKSA metode Hans. Jadi HKSA metode Hans adalah suatu konsep hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis, suatu turunan senyawa yang bisa dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat fisika kimia. Jadi parameternya antara lain ada parameter hidrofobik atau lipofilik, kemudian ada parameter elektronik, dan parameter sterik. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Tampilan awalnya seperti ini sebelum kita memasukkan data ke dalam aplikasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita buka terlebih dahulu datanya dengan cara klik file pada menu bar, kemudian pilih open, kemudian data. Setelah itu pada files of type, karena kita menggunakan file Excel, maka kita ganti menjadi Excel. Nah, ini untuk data yang akan kita gunakan. Kemudian klik open, tunggu dalam beberapa waktu, kemudian klik OK. Jadi ini tampilan pada saat data yang akan kita analisis sudah masuk ke dalam SPSS. Jadi ini dalam variabel view, kemudian data view munculnya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mencari persamaan linear. Jadi, kita akan mengambil contoh hubungan aktivitas biologis dengan parameter lipofilik atau hidrofobik. Untuk langkahnya, pertama analyze, pilih analyze pada menu bar, kemudian regression, pilih linear. Kemudian pada bagian dependent, ini kita isi log A. Dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi pada kali ini yang dipengaruhi itu aktivitas biologisnya. Kemudian untuk dependent atau variabel yang mempengaruhi, karena tadi kita menggunakan lipofilik, parameter lipofilik, maka ini kita masukkan pi kuadrat atau lipofilik ke dalam variabel independen. Kemudian klik OK. Nah, untuk output yang kita dapatkan atau informasi yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam tabel, itu ada R, nilai R atau linearitas, kemudian nilai R square atau R kuadrat, kemudian nilai STD error of estimate, ini nilai S atau nilai error, standar error, kemudian nilai F. Jadi untuk nilai R ini semakin dia mendekati ke angka 1, maka semakin sempurna. Kemudian untuk nilai S, semakin angkanya menunjukkan lebih kecil, maka dia semakin baik. Untuk nilai F semakin besar, semakin baik. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, kita mencari persamaan secara non-linear. Dengan cara analyze, kemudian regression. Nah, pada pilihan regression ini kita pilih curve estimation. Dependent masih sama, kita menggunakan log A, kemudian variabel independennya juga sama. Untuk bagian models ini kita centang quadric, kemudian display ANOVA table, klik OK. Nah, untuk output dari persamaan nonlinear bisa kita lihat seperti ini.
Jadi ini merupakan output dari persamaan non-linear. Informasi yang kita dapatkan masih sama, ada nilai R, R kuadrat, nilai S, dan nilai F. Kemudian yang nantinya kita masukkan ke dalam tabel. Di dalam tabel, kita bisa mengetahui persamaan regresinya. Jadi, jika pada linear, untuk rumusnya itu sama dengan Y sama dengan AX plus B. A itu merupakan parameter lipofilik yang bisa kita lihat di bagian ini. Jadi ini nilai A, kemudian B kita dapatkan dari nilai konstan. Nah, kemudian kita dapatkan R tabel. Jadi R tabel itu sudah menjadi ketetapan untuk rumusnya N atau jumlah seluruh data dikurangi 2. Di dalam tabel nanti bisa dilihat, kemudian nilai R tadi yang sudah kita dapatkan, kemudian nilai R kuadrat, F tabel juga sama, sudah menjadi ketetapan, kemudian nilai F dan nilai S. Kemudian untuk non-linear, rumusnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah C. Jadi karena ini dari non-linear, kita lihat dari data non-linear. Pada data non-linear, untuk AX kuadrat itu A-nya dari yang Pi kuadrat, kemudian BX, B-nya dari yang ini, kemudian untuk C-nya itu dari nilai konstan. Nah, setelah kita memasukkan ke dalam tabel, untuk langkah selanjutnya, kita lakukan interpretasi data. Untuk langkah yang pertama, kita lakukan eliminasi data yang sudah kita dapatkan. Untuk kriteria yang kita perlukan itu ada R hitung lebih besar dari R tabel, kemudian F hitung lebih besar dari F tabel, dan yang memiliki nilai S yang paling kecil. Jadi untuk kriteria-kriteria tersebut yang nantinya akan kita ambil menjadi persamaan yang akan kita gunakan. Kemudian untuk interpretasi data, jika di depan variabel itu ada angka min, seperti pada contohnya ini, maka artinya dia menurunkan parameter lipofilik. Tetapi apabila di depan ini tidak ada angka min, dia menaikkan parameter lipofilik. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan ilmu yang kami bagi ini masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga kurang lebihnya bisa dimaklumi dan yang baik bisa diambil, yang buruk bisa dibuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.